Ingat, channel mempelai ini hanya ingin membuat Bapak Ibu bertobat. Bertobat. Intinya harus bertobat. Karena apa? Hukum penalti itu akan segera berakhir. Tidak lama lagi. Nah, terus ada satu fakta yang menarik ya, mempelai ingin katakan. Mempelai beberapa hari ada di Jember, di kota Jember, Bapak Ibu, untuk memotong jaringan 666. Di hari yang sama, Pak Eman Lahoge bersaksi, ya, di hari yang sama. Pada saat itu, Bapak Ibu, mempelai sangat kesal, dan mempelai juga marah kepada diri mempelai. Kenapa mempelai ini tidak bisa memotong jaringan 666 yang berada di kota Jember itu, yang berwarna seperti daging manusia, seperti kulit daging manusia ini, seperti ini, ada di tengah-tengah kota itu berdiri, Bapak Ibu. Mempelai tidak bisa potong. Ya, dan mempelai berteriak dong di alam roh ini ya, mempelai bercerita. Mempelai berdoa, kasihanilah saya sudah capek, sudah lelah, kenapa jaringan ini tidak bisa terputus. Tuhan Yesus Kristus bantu saya, Tuhan Yesus Kristus bantu saya, Tuhan Bapa Yahweh bantu saya. Maka yang datang pada saat itu, Bapak Ibu, Pak Eman Lahoge Bapa Yahweh, yang datang pada saat itu membawa seperti gergaji atau sensor gitu, tapi sensornya di alam roh, bukan di alam nyata. Bukan di alam nyata. Ya. Jadi Bapak Ibu, Pak Eman ini membawa sensor dan dia hanya santai saja memotong jaringan itu. Jadi disitulah mempelai tertunduk dan mempelai menangis. Saya sudah capek Bapak Yahweh. Saya memotong ini dari pagi sampai malam tidak putus. Biasanya sekali saya potong pakai pedang, saya ini firman Tuhan, ada di tangan saya pedang kalau saya bertugas, sedangkan baju zirah saya ini warna keemasan, dan mata saya ini ada jaring-jaringnya, bisa melihat musuh dari jarak jauh dan dekat. Saya bisa potong dalam sekejap mata. Kenapa ini saya tidak mampu dan tidak mempan dengan pedang yang ada di tangan saya ini? Betapa tinggi ilmu yang ada di sini ini. Ya. Jadi yang memotong jaringan itu Bapak Yahweh sendiri, dengan entengnya dipotong pakai sensor alam roh, Bapak Ibu ya. Mempelai tidak sanggup. Jadi di situ langsung mempelai tertunduk. Mempelai bilang, siapakah saya ini Tuhan? Mempelaimu ini. Jadi batas kemampuan saya ada batasnya. Bapak Yahweh yang luar biasa itu hanya dengan santai saja memotong jaringan itu pakai sensor alam roh. Jadi bukan pakai pedang. Jadi Pak Eman itu langsung bilang, mempelai, engkau milik Tuhan Yesus Kristus. Cara memotongnya seperti ini. Santai Bapak Ibu. Coba kamu perhatikan tangan saya ini. Seperti ini kamu memotongnya. Nah, saya heran Bapak Ibu. Di waktu yang sama Pak Eman bersaksi, dia melihat saya dalam keadaan marah. Itu Bapak Ibu, karena saya tidak bisa memotong itu, saya marah Bapak Ibu, marah kepada diri saya. Apakah iman saya ini undur, atau apakah saya ini hilang kemampuan saya di dalam memotong jaringan-jaringan 66 ini, sehingga pada kacau ya Bapak Ibu, setiap kota per kota itu. Nah, itu jaringan telepati namanya. Jadi Bapak Ibu, saya di situ marah dan saya langsung tersungkur, tertunduk, dan saya berlutut. Saya memiliki kemampuan yang terbatas. Rupanya saya memiliki kemampuan yang terbatas. Dan saya berseru mengangkat pedang saya pada waktu itu di kota itu. Saya mengangkat seperti ini pedang saya ke atas. Saya bilang, bertobatlah, bertobatlah, hai segenap suku dan bangsa. Bertobatlah, bertobatlah. Jadi suara saya itu Bapak Ibu, saya dengar, saya lihat itu menggelegar. Menggelegar dari kota itu. Saya berseru di atas gunung. Di atas gunung posisi saya Bapak Ibu.
saya mengangkat pedang saya ini dan saya berkata, bertobatlah, bertobatlah hai segenap suku, kaum, bahasa dan bangsa. Bertobatlah, bertobatlah. Nah, seperti itu.